Hello, nama saya Maulana Erwin Syaharafik, mahasiswa semester 5 Manajemen Kampus Universitas Yapis Papua, Jayapura, Cabang Sentani. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas mid semester penganggaran perusahaan yang diberikan oleh Bapak Ridwan. Here we go. Oke, jadi yang diminta adalah kita disuruh menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi melalui metode stabilitas produksi, dan anggaran biaya produksi. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Di sini kita lihat dari soalnya, yaitu PT MyStyle merupakan perusahaan yang memproduksi kemeja. Harga jual di tahun 2018 adalah 250.000 dan naik sebesar 20% untuk tahun 2019. Perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Diambil dari total dari masing-masing tahun 2016, 17, 18 yaitu 216.150, 217.772 dan 279.344. Mereka bertiga ditambahkan, ditaruh di sini. Lalu hasil penambahannya dibagi dengan 3 yang akan menghasilkan total penjualan tahun 2019 yaitu 237.755. Selanjutnya, untuk pengendalian penjualan PT MyStyle membagi yaitu 15% untuk triwulan pertama, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, dan triwulan keempat 30%. Tinggal dikalikan saja dengan total penjualan yang tadi, yaitu untuk triwulan 1, 2, 3 dikalikan dengan 15%, 20%, 35%, dan 30%. Hasilnya adalah ini. Harga jualnya yang tadi yaitu 250.000 untuk tahun 2018 dikalikan dengan 120% karena kenaikan 20% untuk tahun 2019. Jadi 2019 hasilnya ada harga jualnya adalah 300.000. Untuk anggaran penjualan PT MyStyle kita buatkan sesuai formatnya. Lalu kita isi penjualan barang dalam unit untuk triwulan pertama, diambil dari yang sini, dipindahkan ke bawah, dan harganya diambil dari yang sini yang tadi kita telah cari untuk harga tahun 2019. Habis itu di total, hasilnya adalah 10.698.900.000. Dan begitu pula untuk yang selanjutnya. Setelah semuanya dikalikan, total-totalnya akan kita tambahkan, yaitu yang 10 miliar, 14 miliar, 24 miliar, dan 21 miliar kita tambahkan menjadi 71.326.500.000 untuk anggaran penjualan PT MyStyle tahun 2019. Selanjutnya kita akan masuk pada anggaran produksi metode stabilitas produksi. Di sini dijelaskan bahwa pada soal persediaan awal pada tahun 2019 adalah 35.000 unit dan persediaan akhirnya adalah 25.000 unit. Pertama, kita buatkan formatnya dulu. Lalu penjualan pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 kita isi sesuai jumlah yang tadi, yaitu 35.000. Kita ambil dari sini 47.000, 83.000, dan 71.000. Semua diambil dari yang tadi kita telah hitung dari pembagian total penjualan 2019-nya. Lalu kita tambahkan lagi yaitu yang tadi, yaitu persediaan awal barang jadi tahun 2019 yaitu 35.000. Persediaan awalnya ditaruh di sini dan persediaan akhirnya ditaruh di sini. Selanjutnya kita akan memasukkannya di sini. Jadi 237.755 total yang tadi kita tambahkan dengan 25.000. Hasilnya adalah 262.755. Setelah itu, kita kurangi dengan 35.000 karena persediaan awal yang tadi adalah 35.000 di sini kita tarik ke sini. Selanjutnya, hasilnya adalah 227.755. Selanjutnya, karena ini merupakan metode stabilitas produksi, kita menginginkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi semuanya sama untuk masing-masing triwulannya. Jadi 227.755 kita bagikan dengan 4 karena ada 4 triwulan, akan mendapatkan hasil yaitu 56.939. Setelah itu kita akan menambahkan yang ini 71.327 ditambahkan dengan 25.000, hasilnya yaitu 96.327. Dan kita kurangkan 96.327 dikurangkan dengan 56.939 untuk mencari persediaan awal barang jadi triwulan keempat yang akan menghasilkan 39.388. Sebenarnya konsepnya adalah 71.000 ditambahkan dengan 25.000, hasilnya adalah 96.327 dan dikurangkan 39.388 akan menghasilkan 56.939.
939. Jadi di sini saya kasih tanda kurang. Lalu untuk yang triwulan ketiga, di sini yang kita dapatkan persediaan awal barang jadinya yang tadi, itu kita masukkan pada persediaan awal akhir barang jadi pada triwulan ketiga dari persediaan awal barang jadi triwulan keempat. Jadi kita masukkan ke sini. Dan sisanya penjumlahannya sama dengan yang tadi. Semuanya akan menghasilkan ini tambah ini, hasilnya ini, dikurangi ini, hasilnya ini. Habis itu ini 65.664 dipindahkan ke sini lagi, lalu ditambahkan dan dikurangkan. Setelah itu 56.276 dipindahkan ke sini. Lalu kita hitung lagi, ditambah, hasilnya adalah 91.939 dan kita hitung apakah benar atau tidak dengan cara ini dikurang dengan 35.000 yang telah diketahui yang tadi. Jika hasilnya benar 56.939, maka ini telah benar. Yang selanjutnya diminta adalah anggaran biaya produksi. Untuk mencari anggaran biaya produksi, kita akan mencari dulu anggaran pemakaian bahan baku. Setelah menentukan formatnya, langsung kita isi sesuai dengan yang diketahui di soal dan yang telah kita cari tadi. Jumlah barang produksi yang jadi diambil dari total barang yang ada di sini. Lalu standar kebutuhan bahan baku per unit di sini kain adalah 2 meter. Ya dengan harga 50.000. Jadi kita taruh 2 di sini. Lalu kita kalikan 22755 dikali 2, hasilnya 455 510. Lalu 455.510 dikalikan dengan 50.000. Dengan nanti hasilnya jadinya 22.775.500.000. Sama juga dengan yang lain, pada benang dan kancing diambil dari produksi barang jadi dari anggaran produksinya, lalu dikalikan dengan jumlah yang dipakainya. Untuk benang 1 dan untuk kancing 2. Untuk kancing 7. Lalu dikalikan 277 dikalikan 1 dan dikalikan lagi 17.000. Hasilnya totalnya ini. Dan yang ini 227.755 dikalikan 7, hasilnya ini dikalikan dengan 20.000 harganya akan menghasilkan 31.885.700. Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Setelah menentukan formatnya, kita akan mengisi lagi, yaitu jumlah produksi masih sama dari anggaran produksinya yang tadi, yaitu 227.755. Standar penggunaan jam kerja langsung di sini ditentukan oleh soal, yaitu 0,4 jam. Jadi jumlah jam tenaga kerja langsung didapat dari 227.755 dikali dengan 0,4, hasilnya adalah 91.102. Selanjutnya dikalikan dengan upah per jam. Upah per jamnya didapat dari soal yaitu 4.000 dengan hasil 364.408.000. Begitu juga selanjutnya 227.755 diambil dari yang tadi anggaran produksinya, dikalikan dengan 0,5 di soal, dan setelah itu dikalikan lagi dengan upah per jamnya yaitu 5.500. Begitu juga yang ini 227 diambil dari yang atas, 0,6 diambil dari soal, dan setelah itu dikalikan, lalu dikalikan lagi dengan 3.500. Hasilnya adalah ini. Setelah itu semua total yang tadi ditambahkan menjadi total biaya tenaga kerja langsung adalah 1.469.019.750. Kita pindah pada anggaran biaya overhead. Setelah kita bikin dulu formatnya seperti ini, lalu kita lanjut isi lagi. Di sini mengisinya adalah gaji supervisor. Di sini didapatkan 36.250. Dapatnya dari gaji penyelia pabrik di soal dengan nilai 145 juta. Dengan aturan yaitu 25% untuk departemen potong. 145 juta dikalikan dengan 25%, hasilnya adalah 36.250.000. Setelah itu, biaya penyusutan bangunan 55 juta dengan aturan yaitu 20% untuk departemen pemotongan. 55 juta dikalikan dengan 20%, hasilnya adalah 11 juta. Selanjutnya, biaya penyusutan mesin. Di sini dapatnya 60 juta. Karena memang di soalnya langsung 60 juta dan tidak ada aturan lainnya. Habis itu biaya perawatan mesin di sini dapatnya 1.285.714. Dapatnya dari mana? Biaya perawatan mesin sebanyak 6 juta. Di sini tertulis dengan nilai mesin yang digunakan tiap departemen. Jadi nilai mesinnya di sini kita lihat 15 juta buat departemen pemotongan, 20 juta untuk departemen jahit, dan 35 juta untuk departemen kemas.
Jadi caranya adalah, jadi 15 juta dibagi dengan penambahan dari 15, 20, dan 35, yaitu 70. 15 juta dibagi 70 juta dikalikan dengan 6 juta. Hasilnya adalah 1.285.714. Begitu juga dengan yang biaya asuransi. Di sini 15 juta total semuanya dengan luas ruangan yang digunakan tiap departemen. Untuk departemen pemotongan yaitu 200 dibagi dengan 5.000 dikali dengan 15.000. Hasilnya adalah 600.000. Ini sebenarnya kalau misalnya ada biaya variabelnya, jadi kita akan jumlahkan biaya fix dan variabelnya dan totalnya di kanan. Cuman karena di sini fix semua, jadi totalnya tinggal kita pindahkan saja ke kanan dan ditambahkan. Jadinya 109.135.714. Begitu juga yang selanjutnya. Jadi untuk gaji biaya supervisor Departemen Penjahitan dan Pengemasan, aturannya adalah 25% untuk Departemen Pemotongan yang tadi, lalu sisanya dibagi rata dua departemen. Jadi sisanya 75% dikalikan dengan 145 juta dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 54.375.000 untuk masing-masing Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Selanjutnya, biaya penyusutan bangunan. Di sini 35% untuk Departemen Jahit. Jadi 55 juta dikalikan dengan 35%, hasilnya adalah 19.250.000. Lalu sisanya yang dimasukkan ke biaya penyusutan bangunan, yaitu 45%-nya. Selanjutnya penyusutan mesin tinggal dimasukkan saja yang tadi 120.000 di soal untuk penjahitan dan 75.000 untuk mesin kemas. Lalu biaya perawatan mesin dan biaya asuransi sama dengan yang tadi. Caranya yaitu 20 juta untuk Departemen Jahit dibagi dengan 70 juta dan dikalikan dengan 6 juta. Hasilnya adalah 1.714.286. Untuk asuransinya 1.000 dibagikan dengan 5.000 lalu dikalikan dengan 15 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Untuk yang Departemen Pengemasan 35 juta dibagikan dengan 70 juta dikalikan dengan 6 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Untuk biaya perawatan mesin Departemen Pengemasan. Lalu untuk biaya asuransinya 3.800 dibagi dengan 5.000 dikali dengan 15 juta. Hasilnya adalah 11.400. Setelah itu semuanya ini totalnya ditambah jadinya 476 juta untuk biaya overheadnya. Selanjutnya adalah anggaran biaya produksi atau semuanya yang total yang tadi. Jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang tadi, semuanya sama dengan yang di sini, tinggal kita isi lagi, lalu kita jumlahkan, totalnya adalah 58.533.035.000. Selanjutnya sama dengan yang tadi juga, biaya tenaga kerja langsungnya kita ambil dari sini untuk masing-masing departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Kita pindahkan semua ke bawah nilainya, lalu kita totalkan lagi nilainya di sini. Hasilnya adalah 1.469.019.750. Di sini kita pindahkan departemen pemotongan, penjahitan, pengemasan dari yang sini. Kita pindahkan ke bawah semua di sini dan totalnya kita juga pindahkan di sini. Tinggal kita jumlahkan 476 juta. Setelah itu kita totalkan lagi semuanya. Jadi 3 ini ditambah, totalnya semuanya adalah 60.478.054.750. Jadi total biaya produksi untuk PT My Style tahun 2019 untuk kemejanya adalah 60.478.054.750. Yang ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang dapat dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. See ya.